Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah Sayyidina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi washabihi wa mawalah amma ba'du. Baiklah adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan kali ini mari kita lanjutkan kuliah kita. Yang mana pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang aliran Jabariyah dan Qadariyah. Nah, aliran ini identik dengan pendapat mereka yang mengatakan bahwasanya perbuatan manusia itu ada yang memang semua perbuatan manusia dipaksa oleh Allah, ketentuannya dari Allah. Ada juga aliran Qadariyah yang mana mereka berpendapat bahwasanya perbuatan manusia itu adalah tidak ada intervensi dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita bebas mengerjakan apapun, tidak ada pengaruh ataupun hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana kelanjutan dari penjelasannya? Jangan lupa ya, saksikan videonya sampai habis dan mari kita mulai kuliah kita pada kesempatan kali ini. Nah, aliran yang akan kita bahas sekarang adalah aliran Jabariyah, yang mana aliran ini kita akan membahas secara ringkas, yaitu dari sejarahnya, kemudian tokoh-tokohnya, kemudian kelompoknya, kemudian juga pemikirannya, sebab-sebab munculnya dan lain sebagainya ya. Yang mana aliran ini juga termasuk yang diwaspadai dan masih berkembang sampai sekarang, serta aliran ini tidak ada yang namanya Jabariyah itu sekarang tidak ada, tapi alirannya atau yang mirip dengan Jabariyah ini masih berkembang dan ada di beberapa tempat sampai sekarang. Nah, maka yang pertama adalah sejarah munculnya. Aliran Jabariyah muncul di masa pemerintahan dinasti Umayyah berkuasa. Kondisi sosiologis masyarakat sangat mendukung sehingga kelompok ini muncul. Paham ini dikenal dengan sebutan fatalism atau predestination. Nah, ini istilah dalam ilmu filsafatnya atau dalam istilah Inggrisnya. Yang namanya Jabariyah ini ya munculnya pertama kali muncul memang di zaman dinasti Umayyah, dan memang ya secara tahun atau secara tanggal kalender ya belum tahu, tidak ada yang bisa memastikan. Nah, kemudian aliran Jabariyah pertama kali dicetuskan oleh Ja'ad bin Dirham. Namun dalam sejarah tertulis bahwa penyebar paham ini adalah Jahm bin Safwan. Jahm bin Safwan sama Ja'ad bin Dirham yang lahir di kota Samarkand, Khorasan, Iran dan menetap di Irak. Jadi yang pertama yang mencetuskan itu adalah Ja'ad bin Dirham, dan yang menyebarkan itu adalah Jahm bin Safwan. Hampir sama ya. Nah, ya mungkin harus terbiasa dengan istilah-istilah seperti ini ya. Yang mana Jahm bin Safwan ini adalah orang Samarkand, Khorasan, Iran dan menetap di Irak. Jahm adalah seorang budak yang sudah dimerdekakan atau mawali dan menjadi murid Ja'ad bin Dirham, lalu menjadi dai dan fasih dalam berorator. Aliran ini dimulai di kota Tirmidz atau Iran Utara dan dikenal juga dengan aliran Jahmiyah karena dinisbatkan kepada Jahm bin Safwan. Nah, inilah awal mula munculnya paham Jabariyah. Nah, awal mula munculnya paham Jabariyah. Nah, sebelum sampai kepada Ja'ad bin Dirham, ya, Ja'ad bin Dirham ini kan yang mencetuskan ya, yang mencetuskan kemudian diajarkan ke muridnya Jahm. Nah, Jahm inilah baru yang menyebarkan dalam tubuh umat Islam. Akan tapi bagaimana kondisi atau status dari aliran tersebut atau cara berpikir
ini, Jabariyah ini. Nah, paham ini diduga berasal dari filsafat Yunani yang didirikan oleh Zeno dari kota Citium pada tahun 30 sebelum Masehi, yang kemudian dikembangkan oleh para pengikutnya yang disebut dengan Stoicis atau Rawakiyun. Jadi memang paham Jabariyah ini ada di selain umat Islam ya, paham-paham Jabariyah ini ya, yang itu awal mulanya ternyata dari Yunani. Nah, gitu ya, dari Yunani. Kemudian selanjutnya berawal dari filsafat Yunani mulai diadopsi oleh bangsa Persia. Jadi filsafat Yunani yang didirikan oleh Zeno tadi itu diadopsi oleh bangsa Persia. Konsep yang dijadikan dasar adalah bahwa segala sesuatu yang bergerak pasti digerakkan oleh sesuatu. Konsep ini dikaji oleh Ibnu Sam'an, seorang Yahudi Syam, yang kemudian disampaikan dan dipahami serta diyakini oleh Ja'ad bin Dirham, yang tidak lain adalah guru dari Jaham bin Safwan. Jadi memang dakwahnya dari Yunani, kemudian diadopsi ke Persia, kemudian dari Persia ini dipelajari oleh seorang Yahudi namanya Ibn bin Sam'an, kemudian diajarkan kepada Ja'ad bin Dirham, dan Ja'ad bin Dirham mengajarkannya kepada Jaham bin Safwan. Nah, pendapat lain mengatakan bahwa kemunculan paham Jabariyah terpengaruh dari paham ajaran Yahudi dan Nasrani, yaitu Yahudi sekte Qurra dan agama Nasrani bersekte Yakubiyah. Jadi ada pendapat lain yang mengatakan bahwasanya paham Jabariyah ini terpengaruh dari paham Yahudi, bukan filsafat Yunani ya, dari ajaran Yahudi dan Nasrani. Nah, yang dari sekte Qurra dan sekte Yakubiyah. Sebab-sebab munculnya. Yang pertama yaitu faktor internal umat Islam. Faktor internal umat Islam yaitu Al-Quran dan hadis. Nah, mereka menafsirkan dan berpedoman pada beberapa ayat secara tekstual, yaitu Al-Quran surat As-Saffat ayat 96. Nah, yang mana ayat ini berbunyi wallahu khalaqakum wa ma ta'malun. Nah, Allah lah yang menciptakan kamu dan perbuatan kamu. Nah, kemudian yang kedua adalah Al-Quran surat Al-Anfal ayat 17, yang mana dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma ramaita id ramaita walakinnallaha rama. Bukanlah engkau yang melontar waktu kau melontar, tapi Allah lah yang melontar. Nah, ada juga mereka juga berpedoman dalam Al-Quran surat Al-Hadid ayat 22 dan juga surat Al-Hadid ayat 22 dan juga surat Al-Qamar ayat 49, surat Ar-Rum ayat 40 dan surat Quran surat Asy-Syura ayat 12. Nah, inilah yang dijadikan landasan, yang dijadikan pedoman bagi sekte Jabariyah. Dan juga hadis Nabi yang mengatakan malaikat diperintah menulis 4 ketetapan: rizki, ajal, amal, dan nasib, celaka atau bahagia. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Nah, inilah yang menjadi yang menjadi rujukan ya, yang mana tadi saya bacakan hanya 1-2 ayat yang paling depan, sehingga ayat-ayat yang lain itu bertendensi atau memberikan pemahaman yang hampir sama, yaitu intinya adalah apa yang dikerjakan oleh manusia itu semuanya adalah keterpaksaan, atau istilahnya kita itu digerakkan oleh Allah. Jadi kita itu tidak kita berbuat itu digerakkan oleh Allah, bukan bergerak sendiri ataupun ada campur tangan atau ada 50-50 ya, maksudnya 50-50 itu ya Allah memberikan kekuatan dan kita diberikan ikhtiar atau usaha untuk bergerak.
Nah, tapi kalau Jabariyah ini memang ya, dia itu intinya berpendapat bahwasanya perbuatan kita baik buruk ataupun jelek itu adalah hasil atau memang sudah menjadi ketetapan Allah sehingga kita tidak bisa menghindarinya. Kemudian selanjutnya adalah faktor eksternal, yaitu adanya bukti dalam Al-Quran surat An'am ayat 148 bahwa kaum musyrikin melontarkan gagasan Jabariyah untuk membuat alasan bahwa kekafiran dan dosa-dosa yang mereka lakukan atas kehendak Allah, upaya mereka untuk berkelit. Nah, jadi dalam Al-Quran surat Al-An'am ayat 148 ini, kaum musyrikin itu dia mencari-nyari alasan lah ya, mencari-nyari alasan bahwasanya dia itu tidak mau masuk Islam. Nah, tidak mau masuk Islam dan mempertahankan kekafirannya. Dia nyari-nyari alasan saja untuk berkelit. Supaya apa? Supaya tidak masuk ke dalam Islam, tidak menjadi pengikutnya Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang ketiga, berdasarkan geokultural bangsa Arab, menurut Ahmad Amin dan Harun Nasution, bangsa Arab hidup di tengah-tengah gurun pasir Sahara yang ganas, sehingga berpengaruh pada cara dan pola hidup mereka. Gimana cara dan pola hidup mereka? Yaitu ketergantungan mereka pada gurun Sahara yang ganas membuat dan memunculkan sikap penyerahan diri kepada alam. Jadi memang karena mereka itu tidak dibekali dengan istilahnya pengetahuan yang mumpuni, teknologi yang canggih gitu kan, terus harus hidup di tengah gurun Sahara yang minim air, tidak ada fasilitas apa-apa, debu semua, kemudian panas, terik, ya kan, kalau malam juga kadang panas, kadang kalau dingin ya dingin sekali gitu loh. Mereka itu membuat segala sesuatu ya susah, mau bikin baju ya agak susah, mau istilahnya mendapatkan asupan makanan yang banyak, yang bervariasi juga susah. Makanya mereka istilahnya itu secara genetik cenderung pasrah ya. Pasrah kepada alam. Alam ini mau berbuat apa silahkan lah, kita ngikut saja. Mati ya mati gitu, hidup ya hidup. Kalau memang mati ya mati gitu. Mereka kayak enggak ada kesempatan ya, enggak ada ikhtiar untuk apa namanya? Bertahan lah gitu ya. Untuk membuat apa namanya istilahnya alat ataupun obat-obatan ataupun makanan untuk bertahan di tengah gurun padang pasir. Nah, maka sikap penyerahan diri kepada alam inilah salah satu faktor yang mana paham Jabariyah ini juga muncul dalam tubuh umat Islam, selain ya sejarah tadi. Nah, kemudian apa itu Jabariyah? Nah, sekarang kita bahas apa itu Jabariyah. Istilah Jabariyah berasal dari jabaro yang berarti memaksa atau mengharuskan melakukan sesuatu. Secara terminologis, Jabariyah diartikan dengan aliran yang berkeyakinan bahwa tidak adanya perbuatan manusia secara hakikat dan menyandarkan perbuatan tersebut kepada Allah SWT, sehingga perbuatan hanya terjadi dengan kudrat dan irodatnya. Nah, jadi yang sudah saya sebutkan tadi bahwasanya Jabariyah ini dari bahasa Arab ya, yang berarti memaksa. Nah, berarti kalau memaksa bahwasanya aliran yang berkeyakinan ini itu mengatakan tidak adanya perbuatan manusia secara hakikat. Jadi hakikatnya kita itu tidak berbuat apa-apa, yang menggerakkan kita itu Allah gitulah intinya. Dan menyandarkan itu semua kepada Allah. Segala perbuatan hanya terjadi dengan kudrat dan irodah Allah. Jadi segala perbuatan kita, baik itu dosa, baik itu kebaikan, apapun itu, ya, apapun itu, baik muslim ataupun kafir, ya istilahnya, apapun itu semua digerakkan oleh Allah. Nah, kalau gitu enak ya. Kalau gitu kan enak. Itu kan semua terjadi dengan kudrat dan irodah Allah, dengan kekuasaan dan kehendaknya Allah. Jadi kita itu tinggal digerakkan, kita mau zina ya digerakkan gitu ya, kita mencuri ya digerakkan gitu, akhirnya ya sudah mau kita kan digerakkan sama Allah gitu kan. Nah, aneh juga ini ya kan. Nah, kita mau berbuat seenak sendiri juga
digerakkan Allah gitu kan. Nah, akhirnya semuanya ya sudah, kita kan digerakkan seperti ini, kita pengen apa itu digerakkan Allah gitu. Nah, inilah paham-paham yang termasuk menyimpang. Kemudian selanjutnya, manusia tidak memiliki kudrat dan irodat. Manusia hanya merupakan wadah bagi yang dikehendaki Allah. Nah, manusia tidak mampu melakukan sesuatu. Di dalam aktivitas, manusia terpaksa karena tidak memiliki kemampuan, kehendak, dan kebebasan. Pahala dan siksa serta kewajiban merupakan keterpaksaan seperti semua perbuatan. Jadi ini lebih jauh lagi ya. Misalnya nanti kita itu masuk neraka atau masuk surga itu bukan kita nggak punya pilihan gitu loh. Kita ya sudah, kalau kamu ditakdirkan masuk neraka ya masuk neraka, kalau masuk surga ya masuk surga gitu loh. Loh, kayak gini lah, ngapain sholat yang gitu kan? Terserah kehendak kan, kita kan kehendaknya Allah gitu loh. Semuanya atas kehendak Allah, semua dijalankan oleh Allah kita itu. Nah kayak ginilah. Karena manusia itu kan menurut aliran ini kan terpaksa melakukan sesuatu, Nah, seperti inilah yang berbahaya gitu loh. Itu berbahaya dan sedikit demi sedikit akan meracuni akidahnya umat Islam. Kemudian selanjutnya adalah menurut Syahrastani, Jabariyah dapat dikelompokkan menjadi dua bagian, yaitu bagian kelompok ekstrim dan moderat. Jadi ada yang Jabariyah ini ekstrim dan moderat. Yang pertama adalah Jabariyah ekstrim. Tokohnya adalah Ja'ad bin Dirham dan Jaham bin Sofwan. Ini hampir sama namanya. Ada namanya Ja'ad itu biar gampang Ja'dun gitu ya. Ja'dun. Dan juga ada Jaham. Nah, sehingga kelompok ini dinamakan Jahmiyah. Jadi karena yang menyebarkan adalah Jaham bin Sofwan, maka ada yang mengatakan kelompok ini namanya Jahmiyah. Yang kedua, Jabariyah moderat. Moderat itu tidak ekstrim, kebalikan dari ekstrim. Moderat itu tidak mudah memvonis orang lain kafir, kemudian yang tidak sama dengan pemahamannya itu kafir, atau halal dibunuh, kemudian halal juga darahnya, enggak. Moderat itu dia lebih tengah-tengah pemikirannya, tidak ekstrim. Tidak terlalu kanan atau tidak terlalu kiri. Jadi nanti ada beberapa pendapatnya Jabariyah moderat ini yang hampir sama dengan kita, yaitu Ahlussunnah wal Jamaah. Tokohnya Jabariyah moderat adalah Husain bin Muhammad al-Najjar dan juga ada namanya Ad-Diror. Sehingga kelompok ini disebut Najjariyah atau Al-Najjariyah. Jadi Husain bin Muhammad al-Najjar inilah dan Diror inilah muncul aliran Jabariyah yang moderat. Kemudian selanjutnya adalah pemikiran Jabariyah. Nah, apa saja sih sebenarnya di dalam kelompok Jabariyah ini, mereka itu apa sih yang mereka pikirkan, apa sih yang mereka yang bikin mereka itu tidak sama dengan kita itu apa? Pertama adalah segala perbuatan manusia bukan merupakan perbuatan yang timbul dari kemauan sendiri, tapi perbuatan yang dipaksakan atas dirinya, seperti pencurian. Maka perbuatan mencuri itu bukan terjadi karena kehendak manusia itu sendiri, tapi itu muncul karena qada dan qadar dari Allah. Itu muncul karena ketetapan dari Allah yang menghendaki demikian. Nah, bayangin, kita nyuri, ya kan? Tapi karena kelompok ini mengatakan kita itu orang yang terpaksa dan dipaksa, maka kita mencuri itu adalah sudah ketetapan dan ketentuannya Allah. Padahal kalau masalah mencuri itu kan bisa saja dia itu jadi mencuri, bisa saja juga tidak. Nah, karena ada faktor-faktor nanti kan. Tapi sebenarnya mencuri itu dalam syariat sudah suatu dosa yang besar dan haram hukumnya. Dan kita diperintahkan untuk menghindari dan menjauhi sejauh-jauhnya. Tapi di sini karena itu sudah menjadi ketetapan Allah, sudah menjadi kehendaknya Allah, maka ini dianggap bukan kita yang melakukan, tapi kita itu hanya digerakkan mencuri. Nah, lanjut, manusia tidak mampu untuk berbuat apa-apa. Tidak mempunyai daya, tidak mempunyai kehendak sendiri, dan tidak mempunyai pilihan. Nah, kalau gitu enak. Ini mau
mau berbuat apa aja los ini, misalnya gitu ya. Karena apa? Merasa bahasanya kita itu dipaksa. Nah, kita itu digerakkan oleh Allah, terserah Allah. Nah, gitu. Kayak wayang lah kita ini. Kayak wayang yang digerakkan oleh dalang. Nah, selanjutnya adalah yang kedua, surga dan neraka tidak kekal. Tidak ada yang kekal selain Tuhan. Nah, ini hampir sama dengan Mu'tazilah yang kemarin kita bahas. Nah, hampir sama ya ini ya. Surga dan neraka tidak kekal. Nah, kemudian yang ketiga adalah kalam Tuhan adalah makhluk. Allah Maha Suci dari segala sifat dan keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar, melihat. Begitu pula Tuhan tidak dapat dilihat dengan indera di akhirat kelak. Jadi hampir sama juga dengan Jabariyah, bahwasanya kalam Tuhan atau firman-Nya Allah itu adalah makhluk. Makhluk itu istilahnya dia sebelumnya tidak ada terus jadi ada. Itu makhluk ya. Kalau Allah itu kan ada. Sebelum Allah apa? Ya tidak ada sebelum Allah. Ya Allah itu. Karena yang menciptakan waktu ya Allah, menciptakan ruang ya Allah. Nah, kalau kita masih berada sebelum Allah siapa? Ya tidak ada, karena sifatnya Allah itu qadim, tidak ada awalnya. Jadi Allah itu tidak ada awalnya. Nah, maka Allah Maha Suci dari segala, menurut Jabariyah ya, menurut Jabariyah bahwasanya firman Allah itu adalah makhluk. Karena firman Allah itu adalah sifat, gitu loh. Sifatnya Allah, dan sifatnya Allah itu bukan Allah itu sendiri. Nah, bukan dirinya Allah itu sendiri, bukan. Nah, maka mereka itu sebenarnya tujuannya baik ya, ingin mensucikan Allah dari keserupaan dengan makhluknya. Tapi mereka lupa juga bahwasanya syarat ketuhanan lah intinya ya. Syarat sesuatu itu bisa dijadikan Tuhan, itu kan harus mempunyai sifat. Sifatnya itu apa? Ya sama, kita ya berbicara, mendengar, melihat. Nah, kalau nggak gitu ya gimana mau tahu gitu loh. Karena itu kan semua sifat ya. Nah, malah pemikiran Jabariyah ini tidak ngakui ada sifat itu dalam dirinya Allah gitu loh. Karena kalau sifat nanti juga qadim. Qadim itu belum ada, tidak ada awalnya. Nah, sedangkan melihat, berbicara, mendengar itu sama dengan makhluk. Nah, menurut mereka itu tidak pantas dinisbatkan kepada Allah. Nah, kalau menurut kita itu kan ya memang seorang Tuhan itu harus berfirman, harus mendengar, harus melihat. Kalau nggak gitu kan tidak tahu nanti. Tidak tahu apa ya, tidak mengetahui segala seluk-beluk apa yang terjadi baik itu pada manusia ataupun pada makhluknya yang lain gitu loh. Nah, kemudian begitu juga pula Tuhan tidak dapat dilihat dengan indera akhirat kelak. Nah, ini istilahnya mereka juga hampir sama dengan Mu'tazilah ya. Bahwasanya menurut mereka itu Tuhan atau Allah tidak dapat dilihat dengan indera di akhirat kelak. Ya, itu istilahnya beginilah. Mau dilihat, mau bisa melihat atau tidak, itu sebenarnya kan ya kuasanya Allah gitu. Kalau mereka berpendapat bahwasanya dia kan istilahnya langsung memvonis, si Jabariyah langsung memvonis bahwasanya Tuhan tidak dapat dilihat gitu kan. Tapi kan masalah dilihat atau tidak, bisa dilihat atau tidak itu terserah Allah gitu. Kalau Allah pengen kita bisa melihat, ya pasti akan diperlihatkan, baik itu dengan entah dengan mata atau entah dengan hati ya kan, entah dengan perangkat yang lain mungkin ya, karena Allah kasih nanti kan kita tidak tahu gitu. Nah, kemudian selanjutnya adalah kalam atau Al-Quran Tuhan adalah makhluk. Nah, jadi Al-Quran itu menurut Jabariyah ini adalah makhluk. Allah Maha Suci dari segala sifat dan keserupaan dengan manusia seperti berbicara, mendengar dan melihat. Nah, inilah pemikiran Jabariyah. Mereka itu intinya tidak mau memberikan sifat atau menyematkan sifat yang sama dengan makhluk kepada Allah. Makhluk itu kan ya makan, ya minum, ya berbicara, kemudian mendengar, melihat, gitu ya. Kemudian dan lain sebagainya yang layak bagi Allah. Nah, kemudian selanjutnya adalah bahwa Allah tidak dapat dilihat dengan indera di akhirat kelak. Ini sudah 5 ini adalah
ajaran pokok pemikiran Jabariyah, maaf ya, Jabariyah. Karena apa? Ya hampir-hampir sama dengan Mu'tazilah. Kemudian selanjutnya adalah sedangkan Jabariyah moderat atau Al-Najjariyah berpendapat bahwa perbuatan manusia atau makhluk berawal dari pemahaman bahwa Allah SWT menciptakan perbuatan manusia, baik perbuatan baik maupun perbuatan jahat, tetapi manusia memiliki bagian di dalamnya. Tenaga yang diciptakan dalam diri manusia memiliki efek untuk mewujudkan perbuatannya. Hal inilah yang dimaksud dengan kasab atau acquisition. Menurut teori kasab, bahwa manusia tidak dipaksa oleh Allah. Nah, dia bukan makhluk terpaksa, tidak seperti wayang yang dikendalikan sepenuhnya oleh dalang, dan tidak pula menjadi pencipta perbuatan, namun manusia memperoleh perbuatan yang diciptakan olehnya. Jadi begini adik-adik, ini masalah perbuatan manusia ya, karena ini efeknya besar. Kenapa kok terus dibahas? Karena efeknya besar. Kenapa kok efeknya besar ya? Karena banyak orang dengan pengetahuan Islam yang minim, terus kemudian ngira-ngira sendiri, akhirnya dia membuat pendapat sendiri gitu loh. Padahal belajarnya juga belum khatam, belum tamat. Maka salah satu aliran yang fokus aliran ini adalah masalah perbuatan manusia, perbuatan kita atau perbuatan hewan ya istilahnya ya. Bahwasanya apa yang kita perbuat baik ataupun jahat itu manusia tidak ada di dalam, tidak ada bagian dalam perbuatannya. Nah, akan tapi kalau yang Najjariyah, yang chip moderat ini, nah itu mengatakan bahwasanya manusia punya bagian di dalam perbuatan tersebut. Jadi nggak mutlak Allah semua kayak yang pertama tadi, enggak. Nah, yaitu apa? Istilahnya begini, ada teori kasab. Kasab yaitu yang menciptakan itu semua Allah ya. Kalian berbuat baik ataupun jahat itu yang menciptakan Allah, gitu kan. Akan tetapi manusia dengan perangkat yang sudah diberikan kepadanya dari indera, akal, hati nurani, kemudian dan lain sebagainya, itu manusia diberi ruang atau space untuk mengendalikan perbuatannya. Nah, namanya teori kasab. Bahwasanya manusia itu tidak dipaksa oleh Allah. Nah, tapi dia mempunyai mempunyai bagian dalam perbuatan tersebut. Nah, maka dengan teori kasab inilah Najjariyah ini dianggap moderat, istilahnya dianggap moderat. Jadi nggak melulu menyalahkan Allah gitu loh. Dia nyuri, ditanya, kamu kenapa kok nyuri? Ya, aku ditakdirkan untuk mencuri, aku digerakkan Allah untuk mencuri, kan lucu kayak gitu. Nah, kemudian yang lain juga bahwa manusia itu, yang Najjariyah ini, bahwa manusia itu mempunyai space ya, tadi saya bilang, mempunyai andil dalam menentukan perbuatannya, karena sudah diberi perangkat atau bagian-bagian organ-organ tubuh yang mendukung hal tersebut. Tapi tetap ya, yang menciptakan itu adalah Allah. Cuman Allah tidak maksa gitu loh ya. Allah itu tidak maksa. Yang menciptakan semua perbuatan jelek dan buruk itu Allah memang. Nah, tapi Allah memberikan ikhtiar, memberikan istilahnya kesempatan untuk kita berusaha. Nah, kemudian selanjutnya adalah kasab atau acquisition adalah tenaga yang diciptakan dalam diri manusia dan memiliki efek untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala perbuatan manusia, tetapi manusia mengambil bagian atau peran dalam mewujudkan perbuatan itu. Nah, yang mana teori ini senada dengan aliran Asy'ariyah. Jadi, istilahnya begini, kalau ada orang yang berbuat jahat, ya itu yang disalahkan dia, bukan dia langsung ngomong, enggak, aku digerakkan oleh Allah ini. Itu enggak, ada orang berzina juga begitu. Nah, maka teori kasab inilah yang penting ya, dalam kajian teologi Islam atau ilmu kalam, yang mana teori kasab ini selalu menjadi andalan dalam mengcounter
pemikiran bagi pemikiran di luar Ahlus Sunnah wal Jamaah. Kemudian Tuhan dapat saja memindahkan potensi hati pada mata sehingga manusia dapat melihatnya. Jadi ya menurut Najariyah ini yang kedua bahwasanya Allah bisa saja memindahkan atau istilahnya mengalihfungsikan indera-indera yang ada pada tubuh kita agar dapat melihat Allah. Nah, dan itu maksudnya mungkin lah ya. Mungkin aja enggak, mungkin aja iya. Nah, sekarang kita akan menjelaskan tentang aliran Qadariyah. Nah, selanjutnya kita beralih yaitu aliran Qadariyah. Yang mana Qadariyah ini kebalikan dari aliran Jabariyah. Nah, Qadariyah ini bukan Qadiriyah ya. Kalau Qadiriyah itu nama tarekat atau nama torekoh, yang mana dicetuskan oleh Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Makanya torekohnya atau tarekatnya itu namanya torekoh Qadiriyah. Kalau ini aliran Qadariyah, hampir sama tapi artinya beda. Karena kalau nanti salah penyebutan bisa fatal ini ya. Ini namanya aliran Qadariyah. Nah, kalau ada tarekat namanya Qadiriyah. Karena apa? Dinisbatkan kepada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Jadi diambil dari kata-kata Qadirnya. Makanya di Indonesia juga banyak kita mendengar aliran tarekat yang namanya tarekat Qadiriyah, kemudian Naksabandiyah, kemudian Syadiliyah, kemudian Alawiyah, Fa'alawi, dan lain sebagainya. Sejarah dan pengertiannya. Paham Qadariyah pertama dikenalkan oleh Ma'bad Al-Juhani, seorang tabi'in yang baik dan temannya Ghailan Al-Dimashqi. Yang keduanya memperoleh paham dari orang Kristen yang masuk Islam di Irak. Nah, hal ini masih diperdebatkan. Jadi maksudnya begini, ada orang Kristen, ya kan? Orang Kristennya ini ketemu dengan Ma'bad Al-Juhani. Nah, kemudian mereka berteman, kemudian mereka saling tukar pikiran, dan Ma'bad Al-Juhani ini mengadopsi pikirannya si orang Kristen tersebut. Nah, kemudian ini kan orang Kristennya yang pertama tadi masuk Islam, yang kedua itu ada yang mengatakan bahwasanya dia ketemunya orang Kristen itu ketika orang Kristen ini adalah pelayan di istana. Itu ketika itu para khalifah itu banyak memperkerjakan orang Kristen ya, karena orang Kristen kan tidak terikat sholat ya, tidak terikat puasa, jadi mereka bisa kerja full ya intinya ya, tanpa harus terganggu dengan ibadah. Maka dengan adanya orang-orang Kristen yang dipekerjakan di mana ini, di istana inilah Ma'bad Al-Juhani ini belajar dan bertukar pikiran. Nah, ada juga yang membantah hal ini juga, akan tetapi intinya Ma'bad Al-Juhani ini adalah orang yang pertama ya, yang memperkenalkan paham Qadariyah. Kemudian Ma'bad Al-Juhani adalah seorang lelaki penduduk Basrah keturunan orang Majusi, yaitu orang Persia ya, seorang ahli hadis dan tafsir Al-Quran. Bayangin, dia ahli hadis dan ahli tafsir Al-Quran, dan murid Hasan Al-Basri. Hasan Al-Basri ini istilahnya ulama besar zaman tabi'in, zaman setelah sahabat. Tetapi kemudian ia dianggap sesat dan membuat pendapat-pendapat yang salah. Setelah diketahui pemerintah Bani Umayyah, dia dibunuh oleh Abdul Malik bin Marwan tahun 80 Hijriah. Abdul Malik bin Marwan ini kan dia khalifah Bani Umayyah. Lalu kemudian Ghailan sendiri terus menyiarkan paham Qadariyahnya di Damaskus, sehingga ia mati dihukum oleh Hisham Abdul Malik. Hisham Abdul Malik itu adalah penerusnya dari Abdul Malik bin Marwan tadi.
Hisham bin Abdul Malik bin Marwan. Dan sebelumnya dilakukan perdebatan antara Ghailan dan Al-Auza'i yang dihadiri oleh Hisham sendiri. Jadi karena si Ma'bad Al-Juhani pendiri pertama ini mati dibunuh, maka muncul juga temannya namanya Ghailan Al-Dimashqi, dan dia berada di kota Damaskus, sehingga dia akan bikin resah ya kan dengan paham-pahamnya ini. Nah, maka penerus dari Abdul Malik bin Marwan yaitu Hisham itu mengundang Ghailan dan Al-Auza'i. Al-Auza'i itu ulama besar ya di Syam, ulama besar di Syam, untuk berdebat, permasalahan yang tentang manusia itu, tentang perbuatan manusia lah ya, tentang perbuatan manusia. Nah, sampai khalifah sendiri hadir itu untuk melihat debatnya. Dan selanjutnya, Qadariyah berasal dari kata Qadaro yang artinya kemampuan dan kekuatan. Secara terminologi adalah suatu aliran yang dipercaya bahwa segala tindakan manusia tidak diintervensi oleh Tuhan. Setiap orang adalah pencipta bagi segala perbuatannya, dan dia dapat berbuat sesuatu atau meninggalkannya atas kehendaknya sendiri. Kayak gini nanti ya aku berkehendak meninggalkan sholat gitu, terus boleh gitu ya, enggak bisa. Dia menghindarkan, tidak mau bayar zakat, dia kerusakan juga nggak mau nanggung kalau dia merusak sesuatu. Nah, hal inilah yang menjadikan aliran ini berbeda dengan mayoritas umat Islam. Dan selanjutnya adalah manusia mempunyai kemerdekaan dan kebebasan dalam menentukan perjalanan hidupnya untuk mewujudkan perbuatan-perbuatannya. Atau hal ini disebut free will dan free act. Kemudian selanjutnya adalah pemikiran Qadariyah. Doktrin Qadariyah pada dasarnya menyatakan bahwa segala tingkah laku manusia dilakukan atas kehendak sendiri. Nah, jadi di sini kalau yang Jabariyah itu perbuatan manusia kita dipaksa oleh Allah, atas kehendak Allah, atas kekuasaannya Allah. Kalau doktrin Qadariyah ini bahwasanya tingkah laku manusia dilakukan atas kehendaknya sendiri. Jadi atas kehendak sendiri, bukan karena keterpaksaan. Manusia mempunyai kewenangan untuk melakukan segala perbuatan atas kehendaknya sendiri, baik perbuatan baik maupun jahat. Sesungguhnya tidak pantas manusia menerima siksaan atau tindakan yang salah yang dilakukan bukan atas keinginan dan kemampuan. Nah, jadi agak aneh ya istilahnya pendapatnya itu. Masa ya semua dikuyah-kuyah gitu kan. Nah, terus selanjutnya adalah takdir adalah ketentuan yang diciptakan Allah bagi semesta alam dan seluruh isinya sejak awal, yang di dalamnya istilah Al-Quran disebut dengan sunnatullah. Misalnya manusia telah ditakdirkan tidak memiliki sirip seperti ikan yang mampu berenang dengan baik. Akan tetapi meskipun manusia tidak memiliki sirip, manusia tetap dapat berenang dengan baik sehingga ikan dengan kemampuan dan usahanya sendiri. Seperti ikan ya, seperti ikan dengan kemampuan dan usahanya sendiri. Jadi ya inilah pemikiran Qadariyah, kebalikan dari Jabariyah. Dan selanjutnya, pendapat mereka ini muncul sebab memahami ayat secara parsial atau sempit, atau tidak menghubungkannya dengan ayat lain dan hadis lain. Jadi ayat mereka itu ditelan mentah-mentah ayat-ayatnya itu ya. Nah, tidak ditafsirkan dengan baik, nggak didiskusikan. Kalau didiskusikan dia tidak mau karena takut kalah, mungkin gitu ya. Karena takut kebohongannya terbongkar, dan begitu terus-terusnya. Nah, ayat seperti apakah itu? Yang pertama, ayat Quran surat An-Nisa 111. Jadi dalam ayat 111 ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa may yaksib isman fa innama yaksibuhu ala nafsihi. Wa kana Allahu aliman hakima." Barang siapa yang mengerjakan dosa, maka sungguh ia mengerjakannya untuk kemudaratan dirinya. Dan Allah Maha mengetahui lagi Maha bijaksana.
Kemudian juga ada surat Al-Kahfi ayat 29 yang berbunyi wa qulil haqqu mir rabbikum faman syaa'a falyu'min wa man syaa'a falyakfur. Kebenaran itu datangnya dari Tuhanmu. Maka barang siapa yang ingin beriman, hendaklah ia beriman. Dan barang siapa yang ingin kafir, biarlah ia kafir. Nah, jadi istilahnya segala sesuatu perbuatan manusia itu nggak ada intervensi dari Allah. Kita ya istilahnya bebas-bebas saja mau ngapain, hak-hak kita gitu loh. Kita sudah diberikan Allah indera semuanya ini ya untuk kita gunakan, terserah kita, nah, gitu kan, misalnya gitu. Kemudian selanjutnya ada Quran surat Ar-Ra'd. Nah, surat Ar-Ra'd ayat 11 yang berbunyi innallaha la yughayyiru biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Semoga Allah tidak mengubah keadaan satu kaum sehingga mereka mengubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri. Ya, ini ya bagi mereka ya gitu kan. Kalau kita diam aja kan kita nggak berubah gitu. Ya nggak kaya tambah kaya, yang miskin nggak jadi kaya, yang bodoh nggak jadi pintar gitu loh. Nah, kemudian selanjutnya adalah iman cukup dalam hati. Nah, ini menurut mereka lagi, iman cukup dalam hati dan perbuatan tidak termasuk bagian dari iman. Al-Quran adalah makhluk dan bukan dari sifat Allah, sama seperti Mu'tazilah. Nah, ini sama. Meniadakan sifat bagi Allah sama seperti Mu'tazilah. Dasar mereka adalah jika sifat Allah itu qadim atau firman yaitu Al-Quran, mendengar, melihat dan lainnya, maka akan ada qadim yang berbilang atau banyak, dan ini mustahil bagi Allah. Jadi kalau qadim itu ingat ya adik-adiknya, qadim itu adalah sesuatu itu tidak berawal. Nah, tidak berawal. Kalau selain Allah itu sebelumnya tidak ada. Kemudian Allah ciptakan, berarti kan ada awalnya. Tapi Allah itu tidak berawal. Nah, mereka tidak mau. Ini si Qadariyah ya. Qadariyah ini tidak mau. Tidak mau bahwasanya ada sifat selain Allah sendiri, selain diri Allah sendiri itu mau berstatus qadim. Berarti nanti ada qadim-qadim yang banyak gitu. Nah, kan kita akan sering sampaikan bahwasanya menurut pandangan Ahlussunnah wal Jamaah, Allah itu mempunyai sifat karena sifat itulah yang mengokohkan dan menasbihkan bahwasanya Allah itu benar-benar Tuhan kita, benar-benar Tuhan, bukan Tuhan-Tuhanan, bukan Tuhan ebel-ebel, abal-abal gitu, bukan. Tapi memang benar Tuhan kita dan layak disembah. Nah, layak disembah. Sudah Tuhan ya layak disembah. Emang ada Pak Tuhan yang nggak layak disembah? Ada, banyak. Nah, sekitar kalian banyak itu. Entah kalian menuhankan patung atau menuhankan uang, ya kan, dikit-dikit uang. Itu kan menuhankan uang, ya diingat duit, terus jabatan, terus cewek, terus misalkan gitu. Nah, inilah sekedar pemikiran yang saya sampaikan ini adalah pemikiran Qadariyah dan Jabariyah, mana ini menjadi momok, menjadi aliran yang menyimpang dalam tubuh umat Islam karena cenderung membolehkan istilahnya dosa-dosa, maksiat-maksiat dengan alasan-alasan yang dibungkus agama. Nah, hal inilah yang harus kita waspadai dan harus kita hindari. Aliran Qadariyah memang hampir sama dengan aliran Mu'tazilah dalam beberapa pemikirannya seperti di atas. Makanya beberapa ulama memasukkan aliran Qadariyah dalam subbab aliran Mu'tazilah. Hanya saja Qadariyah berbeda dalam masalah dalam bahwa manusia makhluk bebas menciptakan tingkah laku sendiri tanpa ada kuasa Allah di atasnya. Baiklah adik-adik sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ini adalah penjelasan tentang aliran Jabariyah dan Qadariyah yang mana mereka itu sudah ada dari zaman dahulu dan mereka termasuk dalam aliran yang menyimpang di dalam tubuh umat Islam. Nah, maka kalian harus rajin-rajin belajar dan hati-hati dengan aliran-aliran yang tidak sesuai
apa yang diajarkan oleh Nabi kita Muhammad SAW dan oleh ulama-ulama kita terdahulu maupun sekarang. Jangan lupa kalian terus semangat belajar agar kalian mendapatkan apa yang kalian cita-citakan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Usikum wa ya nafsi bitaqwallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.